Nah, teman-teman, kita lanjutkan kajian-kajian kita di psikologi agama. Kita akan bahas tentang agama dan konflik dalam perspektif psikologi agama. Nah, agama itu berperan penting dalam pembentukan identitas sosial dan nilai-nilai kolektif. Namun, agama juga kerap dihubungkan dengan konflik antar dan intra-agama. Konflik ini timbul dari perbedaan interpretasi, kebijakan diskriminatif, atau ketidaksetaraan sosial. Psikologi agama berusaha memahami bagaimana agama memicu atau meredam konflik. Nah, analisis psikologis membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketegangan sosial. Nah, konflik agama ini melibatkan perseteruan antar individu atau kelompok dengan keyakinan berbeda. Identitas agama yang kuat memperdalam perbedaan kelompok yang kemudian memicu konflik. Konflik terjadi baik antar agama maupun intra-agama. Nah, simbol dan ritual agama juga memperkuat batas antara kelompok yang berbeda. Nah, psikologi agama menjelaskan bagaimana identitas agama memengaruhi pandangan kelompok. Terdapat sejumlah teori yang dapat kita gunakan untuk memahami bagaimana agama dan konflik. Tajfel dan Turner itu mengembangkan teori identitas sosial. Identitas sendiri terbentuk dari keanggotaan dalam kelompok sosial termasuk agama. Dalam konflik, ingkatan kelompok atau in-group diperkuat dan kelompok lain out-group dianggap sebagai ancaman. Sehingga identitas agama itu memperkuat batas antar kelompok yang kemudian meningkatkan solidaritas internal. Kasus konflik semacam di Ambon dan Poso, menurut beberapa kajian, itu menunjukkan peran identitas agama terlibat di dalam kekerasan. Nah, yang kedua, teori kognitif konflik. Pola pikir dogmatis dapat memperparah konflik. Itu inti teori kognitif konflik. Jadi pola pikir dogmatis memperparah konflik. Nah, keyakinan absolutis sulit menerima pandangan yang lain, menganggap agama sendiri benar. Nah, ketidakmampuan menerima perbedaan ini akan memicu konflik. Beberapa pengalaman di Indonesia, beberapa kasus di Indonesia, konflik mayoritas-minoritas sering dipicu oleh pandangan absolutis. Contohnya adalah kasus Ahmadiyah di Jawa Barat yang kemudian itu juga diperburuk oleh sikap-sikap intoleransi. Kemudian ada teori motivasi religius. Pargamen menyatakan agama memberi makna hidup, juga menjadi identitas inti. Ketika identitas terancam, motivasi religius mendorong individu untuk mempertahankannya. Menurut di Indonesia, individu dengan motivasi religius kuat cenderung defensif. Nah, sikap defensif ini dapat menyebabkan konflik antar agama. Nah, motivasi religius memengaruhi cara pandang bagaimana orang berinteraksi dengan keyakinan yang lain. Di satu sisi, kalau motivasi religiusnya didasari oleh harmoni dan solidaritas, tentu akan melahirkan kebersamaan dan kerukunan. Begitu sebaliknya. Nah, ritual agama dan solidaritas kelompok. Ginges itu meneliti bahwa ritual agama memperkuat solidaritas kelompok. Solidaritas ini memicu prasangka terhadap kelompok luar, sehingga kemudian menimbulkan atau memperkuat konflik. Nah, kasus di Indonesia, ritual eksklusif ini kerap juga memperkuat batas antar kelompok agama. Hal ini yang kemudian menciptakan prasangka, terutama di tengah ketidakadilan sosial, sehingga ritual agama dapat memainkan peran penting di dalam membentuk sikap kelompok. Nah, bagaimana kasus konflik agama di Indonesia? Konflik agama, kasus di Ambon dan Poso itu menurut para peneliti melibatkan identitas agama yang kuat. Siddle dan Aragon misalkan mengaitkan konflik dengan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Namun, agama berperan sebagai identitas utama yang mempertegas batas antar kelompok. Dalam situasi seperti ini, loyalitas internal diperkuat
sehingga memicu permusuhan terhadap kelompok luar. Konflik agama seringkali dipicu oleh perbedaan ekonomi dan politik. Nah, oleh karena itulah kasus atau riset lain, pendidikan agama di sekolah yang multikultur ini juga memengaruhi sikap siswa. Nur Hayati dan Mukti misalkan menemukan sikap toleran di sekolah inklusif. Namun sekolah yang kurikulum dogmatis cenderung membentuk sikap eksklusif. Pendidikan agama yang inklusif ini dapat mengurangi ketegangan antar agama. Nah, sikap toleransi dan inklusivitas ini dapat dihasilkan melalui proses pendidikan. Yang kedua, diskriminasi berbasis agama. Diskriminasi berbasis agama ini juga bisa memperparah konflik antar kelompok. Curtin misalkan menemukan diskriminasi itu memperburuk atau meningkatkan ketegangan. Kasus di Indonesia misalkan diskriminasi terhadap minoritas Ahmadiyah, yang itu kemudian memicu ketidakadilan. Nah, diskriminasi ini memengaruhi kesehatan atau kesejahteraan psikologis korban, sehingga memang diskriminasi ini menjadi juga prediktor bagaimana menciptakan siklus konflik yang sangat sulit untuk diputus. Nah, bagaimana peran media dalam konflik? Media berperan penting untuk membentuk persepsi antar kelompok. Wijaya dan Nasir menemukan media bias itu memperkuat prasangka, sehingga penyajian berita yang tidak berimbang itu juga akan memperkuat konflik. Bias terhadap minoritas ini dapat memperkuat stereotip negatif. Media yang tidak netral akan memperburuk ketegangan antar kelompok agama. Sehingga resolusi konflik berbasis budaya merupakan sesuatu yang penting dalam beberapa kajian resolusi konflik. Hari ini meneliti hal ini. Pendekatan budaya lokal itu mengurangi ketegangan antar agama. Nilai-nilai budaya inklusif mendukung harmoni sosial. Sehingga pendekatan adat dan agama akan menjaga keberagaman dan kedamaian. Kasus Bali menunjukkan pentingnya strategi berbasis budaya dalam resolusi konflik. Kesimpulannya teman-teman, bahwa psikologi agama memahami peran identitas agama dalam konflik. Teori identitas sosial, kognitif, dan motivasi religius ini menjelaskan bagaimana dinamika konflik itu terjadi. Agama memperkuat solidaritas, tetapi juga berpotensi meningkatkan ketegangan. Ketidakadilan sosial ini juga menjadi pengaruh terhadap faktor utama penyebab konflik agama di Indonesia. Nah, pendekatan yang inklusif dan toleran penting untuk kita lakukan untuk mengurangi ketegangan. Juga riset-riset terkait dengan pendekatan psikologi ini juga akan menjadi penting untuk menambah pemahaman kita mengapa agama menjadi motivasi konflik. Terima kasih, mari kita diskusikan untuk memperluas cakrawala pembahasan kita.